Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai PPG 2022. Perkenalkan, nama saya Mardiana, guru kelas 6 di SD Impres Oneta, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Guru Sekolah Dasar dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Palangkaraya. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada kelas 6 dengan materi tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3 Bersatu Kita Teguh, pembelajaran 1. Berikut ini video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi semua. Bagaimana hari ini? Sehat semua? Sehat. Hari ini siapa yang terlambat datang tadi? Tidak ada ya? Beri aplaus dulu. Hebat semua berarti. Hari ini tidak ada yang terlambat, berarti disiplin waktunya sudah bagus. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, siapa yang datang paling awal tadi? Ya, Laura. Mari Laura, mimpin kita untuk berdoa. Teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya menurut agama saya Katolik berdoa mulai. Ya Tuhan, sekarang kami belajar, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami sedang belajar sampai selesai. Berkati juga Ibu Guru yang mengajar kami. Ini teman terbangun kami. Ini doa kami sampaikan dari perantaraan Maria. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Laura. Ya. Baik. Hari ini siapa yang tidak masuk? Omega Mentolas izin sakit ya Bu, dan Angelika dan Leo izin sakit. Sakit juga dia. Iya. Kita doakan semoga yang sakit lekas sembuh. Iya. Berikut, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita menyanyikan sebuah lagu nasional. Kami minta semua untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yang semangat ya anak-anak ya. Coba tepuk semangat.
pembelajaran kita yang kemarin. Kemarin itu kita belajar tentang apa? Peristiwa Bandung Lautan Api. Di mana terjadinya peristiwa itu? Pada tanggal berapa? 23 Maret 1946. Apa yang terjadi di sana? Berapa rumah yang terbakar di sana? 200.000. Siapa yang membakar rumah itu? Penduduk di sana di Bandung Selatan. Mereka membakar karena mereka tidak ingin penjajah Belanda masuk dan menempati di Bandung. Baik, berikut siapkan buku pembelajaran kita hari ini. Tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Ya. Subtema 3, pembelajaran 1. Sudah siap? Sudah siap semua? Sudah. Perhatikan. Baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah mengamati dan membaca tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, kalian dapat menyebutkan kata baku dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah menyimak penjelasan guru, kalian dapat mengembangkan informasi pada peta pikiran menggunakan kata baku dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis manfaat tumbuhan dan hewan. Yang keempat, dengan mengamati gambar, kalian dapat membandingkan makna proklamasi sebelum kemerdekaan dan sesudah bangsa Indonesia merdeka. Yang terakhir, kalian dapat menentukan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini 5. Muatan pembelajaran yang kita pelajari hari ini bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Kita mulai. Perhatikan di papan. Ibu minta Helen baca itu. Persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kita akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Iya, hari ini kita akan mempelajari persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Berikut, Ibu minta Resti Pobas baca itu. Silakan. Berdiri, Nak. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi Indonesia sebagai tombak kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Iya. Jadi perjuangan bangsa Indonesia untuk menuju Indonesia merdeka itu sangat panjang dalam meraih kemerdekaan. Proklamasi Indonesia itu merupakan tombak kemerdekaan Indonesia. Nah, berikut di sini, perhatikan di sini. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Siapa yang tahu gambar siapa ini yang ada di? Siapa yang bisa? Clara. Siapa? BM Dia. BM Dia. Nah, hari ini kita akan mempelajari siapa itu BM Dia. Nah, di sini yang ada di sini ini merupakan teks proklamasi hasil dari tulisan dari Soekarno.
Ini merupakan teks proklamasi hasil tulisan dari Soekarno. Ini tulisannya Soekarno. Yang di bawahnya hasil yang diketik oleh siapa? Yang mengetik proklamasi siapa? 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 Siapa yang mengetik proklamasi? Sayuti Meli. Nah, sebentar ada LKPD yang akan kalian selesaikan mengenai BM dia ini. Buka buku, sekarang buka buku halaman 100. Buka buku halaman 100. Ibu minta satu orang membaca naskah yang ada di buku halaman 100. Ibu minta Helen berdiri untuk baca, suara yang keras. Yang lain menyimak dan mengamati di buku, perhatikan baik-baik itu. Silakan. Dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Meli agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Dian. Ia mengambil naskah dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Dian selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi, tanggal 19 Mei 1992, pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Dian untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Ya, terima kasih. Nah, tadi kalian sudah membaca tentang BM Dian dalam naskah dan hak asli proklamasi. Nah, di situ ada suruhan amatilah kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut. Apakah kata-katanya termasuk kata baku? Nah, di sini dia berbicara tentang kata baku. Apa itu kata baku? Lihat di situ. Kata baku dan kata tidak baku. Ibu minta junior untuk baca itu. Informasi yang terdapat dalam sesuatu teks sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Iya. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Berikut, di sini ada contoh dari kata baku dan tidak baku. Contoh kata tidak baku, perhatikan sini, nasihat. Contoh kata bakunya nasihat. Yang kedua apa? Sama-sama semua. Apotek. Kata bakunya Apotek. terus. Cuman. Kata bakunya Cuma. terus. Kata bakunya Bubuk. terus. Jadwal. Kata bakunya Jadwal. Nah, sampai situ paham? Kata baku? Paham? Tepuk semangat. Semangat pagi. Jangan mengantuk. Nah, di sini ada contoh kata baku dan tidak baku. Sudah paham? Sudah? Nah, ya, berikut kita akan melihat video tentang manfaat tumbuhan dan hewan. Kita masuk ke muatan IPA. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan dari tema 2, subtema 3,
Mupel IPA kelas 6 SD. Selamat belajar. Salah satu contoh hewan yang berguna untuk lingkungan adalah keong sawah. Atau beberapa manfaat hewan untuk manusia dan lingkungan antara lain adalah: yang pertama, sebagai penghasil bahan pangan. Selanjutnya, hewan sebagai penghasil bahan sandang. Selanjutnya, hewan sebagai penghasil bahan kerajinan. Yang keempat, hewan sebagai penghasil pupuk organik. Selanjutnya, manfaat hewan sebagai penghasil tenaga. Selanjutnya, pemanfaatan sebagai sumber energi. Setelah kita membahas tentang manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan, selanjutnya kita ke manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Ini adalah beluntas atau tumbuhan semak, banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar hidup di rumah-rumah. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan yang pertama adalah sebagai bahan pangan. Selanjutnya sebagai bahan sandang. Yang ketiga, tumbuhan sebagai bahan bangunan. Selanjutnya, tanaman sebagai bahan obat. Selanjutnya, pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan baku industri. Tumbuhan sebagai pewarna alami. Manfaat tanaman lainnya adalah menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut sehingga menjadi air tawar. Baik, kalian tadi sudah melihat, mengamati tadi, menyimak video pembelajaran tentang manfaat tumbuhan dan hewan. Nah, di sini manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Adapun tanaman yang bermanfaat untuk manusia, ibu daging lidah buaya itu biasa digunakan untuk penyembuhan luka-luka. Siapa yang belum pernah lihat ini lidah buaya? Semua sudah lihat, sudah tahu lidah buaya toh? Siapa yang ada tanam di rumahnya? Iya. Sudah tahu manfaatnya lidah buaya? Sudah. Selain untuk dagingnya dibuat untuk penyembuhan luka luar, bisa juga lidah buaya untuk rambut, menyuburkan rambut. Selain itu juga lidah buaya juga bisa dibuat puding, agar-agar untuk makan. Pernah tidak? Pernah lihat orang bikin puding dari lidah buaya? Pernah. Sampo? Pernah makan nggak yang ada tulis aloe vera? Nah, itu lidah buaya. Untuk krim muka juga bisa, banyak manfaat lidah buaya. Berikut, tumbuhan bakau. Pernah lihat tumbuhan bakau? Pernah. Pernah lihat di mana kalau di Kupang? Di laut. Di pantai di mana? Ayo, mangrove, orang bilang hutan mangrove. Di mana? Di Osaka. Itu Aryo tahu. Air Cina. Itu juga ada. Tumbuhan bakau ini hidup di pantai. Baca itu. Tumbuhan bakau hidup di pantai. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang berfungsi menahan tumbuhan dari terjang ombak. Iya, itu fungsi dari tumbuhan bakau. Berikut, manfaat hewan. Adapun manfaat hewan, selain yang tadi ada di video, ada juga cacing. Cacing, ayo baca. Cacing gerakan berpori. Ya, tanah yang berpori mampu menyerap air hidup di tanah tersebut menjadi subur. Itu fungsi dari cacing.
ia bisa menyuburkan tanah. Berikut ini apa tadi? Yang ini apa ini? Domba. Siapa yang pernah lihat domba? Saya. Atau ada yang tidak pernah lihat domba? Jujur, siapa yang tidak pernah lihat domba? Awe Junior sama Ardi. Ini domba Junior dan Ardi. Nah, domba ini hewan yang memiliki ciri khusus, rambutnya tebal. Fungsinya untuk menghangatkan tubuh saat suhu di lingkungan rendah. Rambut domba dimanfaatkan manusia sebagai pembuat kain bor. Sampai di sini sudah paham? Sudah paham? Baik, sekarang Ibu bentuk kelompok. Kalian mengerjakan 3 LKPD. 3 LKPD. Baik, ini Putra Wali, bangun dari situ. Bawa tasnya, pindah ke sini, ke kelompoknya sini. Helen. Runi, bangun, pindah ke sini. Aryo ke belakang. Iya. Baik, LKPD yang pertama bahasa Indonesia. Di situ ada teks tentang BMDIA dan naskah asli proklamasi. Yang tugas kalian adalah mengerjakan peta pikiran. Peta pikiran yang ada di lembar kedua. Bacalah teks informasi pada peta pikiran berikut. Kembangkan informasimu dengan memperhatikan kata baku. Itu ada kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Isi peta pikiran itu. Yang kedua, LKPD 2 itu IPA. Di situ kalian membaca teks yang ada di LKPD itu, beluntas dan keong. Kalian mengisi manfaat nama hewan dan tumbuhan, habitatnya dan manfaatnya bagi manusia. Sudah? Yang ketiga, ada gambar di situ LKPD 3 IPS. Di situ ada gambar petani dan pelajar. Gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan. Jawab 3 pertanyaan yang ada pada LKPD 3. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan, didiskusikan. Kerjakan sama-sama, silakan. Bertanya apa, siapa, apa, kapan, dan bagaimana.
Oke, sudah selesai semua? Baik, sudah selesai semua? Oke. LKPD 1 sudah? LKPD 2? LKPD 3? Baik. Ibu panggilkan kelompok 1 untuk mempresentasikan di depan. Yang mewakili kelompok 1, silakan. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh kami kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi kami. BM Diah dan naskah asli proklamasi. Apa peristiwa BM Diah menjelaskan naskah asli proklamasi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia? Mengapa BM Diah menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi? Siapa BM Diah, Soekarno, dan Said Pemalik? Bagaimana seluruh bangsa Indonesia memiliki sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi? Kapan 19 Mei 1992? Di mana? Di Jakarta. Nama hewan dan tumbuhan. Keong, habitat, perairan, manfaat bagi manusia, membersihkan lumut, tumbuhan, peluntas. Habitat darat, manfaat bagi manusia, tanaman pagar. Apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Dengan kemerdekaan, para petani bebas bercocok tanam dan pedagang bebas memperjualbelikan barang dagangannya tanpa adanya rasa takut dengan penjajah. Apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Dengan kemerdekaan, pelajar lebih mudah mendapatkan pendidikan tanpa dibatasi untuk kaum bangsawan melainkan seluruh bangsa Indonesia. 3. Apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Hidup saling menghormati, menghargai, tolong-menolong tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Apakah ada saran dan tanggapan dari teman-teman? Tidak. Kalau tidak ada, saya menutup presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikut kelompok 3. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kami kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusi kami. LKPD 1. BM Diah dan naskah asli proklamasi. Apa peristiwa BM Diah menyelenggarakan naskah asli kepada bangsa Indonesia? Mengapa BM Diah memiliki sejarah tinggi? Siapa BM Diah, Soekarno, dan Sayuti Meli? Bagaimana seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang menikmati naskah proklamasi? Kapan? 19 Mei 1992. Di mana? Di Jakarta. Nama hewan: cacing. Habitat: di tanah. Manfaat bagi manusia: membuat tanah subur. Tumbuhan: bakau.
Habitat pantai. Manfaat bagi manusia menahan tumbuhan dari terjang ombak. KPD 3. Apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Dengan kemerdekaan, para petani bebas bercocok tanam dan pedagang bebas menjual balikan barang dagangan yang tanpa adanya rasa takut dengan penjajah. Nomor 2. Apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Dengan kemerdekaan, pelajar lebih mudah mendapat pendidikan tanpa dibatasi. Untuk kaum bangsawan melakukan seluruh bangsa Indonesia. Nomor 3. Apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Hidup saling menghormati, menghargai, tolong-menolong tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Apakah ada saran dan tanggapan dari teman-teman? Iya. Baik, kalau tidak kami akan menutup presentasi kami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Baik, dari 4 kelompok jawabannya sudah bagus semua, ya. Untuk ketiga LKPD berarti kalian sudah paham dan mengerti tentang penjelasan mengenai PMDA tadi dan naskah proklamasi dengan melihat dan memperhatikan kata baku dan tidak baku, kemudian manfaat tumbuhan dan hewan dan habitatnya. Nah, kalian sudah menyelesaikan LKPD-nya. Ibu minta LKPD-nya dikumpulkan. Sudah dituliskan nama semua ya? Kalian sudah menyelesaikan LKPD. Baik, berikut kita evaluasi. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, kita evaluasi dulu. Ada 8 nomor. Silakan. Ya, silakan selesaikan soal evaluasinya.
Oke, sudah? Sudah. Sudah selesai semua? Sudah. Kalian kumpulkan di situ. Junior. Baik. Dari hasil penjelasan Ibu tadi tentang materi pembelajaran kita hari ini, sampai kalian mengerjakan LKPD dan evaluasi, kesimpulan yang kita ambil dari materi yang dipelajari adalah yang pertama, sama-sama baca, ayo. Menemukan informasi penting dari teks menggunakan aspek apa, mengapa, siapa, bagaimana, dan kapan. Yang kedua, Kata baku dan kata tidak baku. yang ketiga, Manfaat hewan dan tumbuhan bagi lingkungan dan manusia. yang keempat, Pengaruh kemerdekaan bagi petani atau dagang. iya. Sampai di situ sudah paham? Sudah. Sampai di situ sudah paham materi kita hari ini? Sudah. Iya. Baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu menutup, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita berdoa untuk Saya, Bu. hari Kristus. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa melalui rekaman bacaan kita masing-masing. Biarkan saya memberkati saya dengan sebentar. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami pulang, Tuhan berkati kami jalan, menyelesaikan juga ibu guru yang mau pulang. Tuhan, terima kasih. Tuhan yang kenal kami, Tuhan, terima kasih Tuhan, ya. Terima kasih Krisda. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Jangan lupa belajar di rumah, jaga kesehatan. Sampai di sini Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dan selamat